Setelah membunuh Jiawan, Paman Qian pun berkata kepada Nona Jiang, kalau dia sedikit curiga tentang aliansi Thunder Lion yang tidak akan tinggal diam setelah apa yang sudah terjadi, dan melihat mereka semua terluka setelah melakukan pertarungan dengan aliansi Thunder Lion, jika mereka memaksa pergi ke ibu kota, Paman Qian berkata kalau pihak aliansi Thunder Lion mungkin saja akan menyergap mereka. Namun Nona Jiang meminta Paman Qian untuk tenang saja tentang soal tersebut, karena dia sudah mengirim sinyal permintaan bantuan ke aliansi mereka, yang tidak akan lama anggota aliansi Nine Heavens akan segera datang untuk menjemput mereka. Nona Jiang yang membawa 2 pil pemulihan tingkat tinggi, dia pun memberikan pil itu kepada Ye Chuan dan Paman Qian, yang hal itu pun membuat Ye Chuan terlihat terkejut, karena pil yang harganya benar-benar mahal, bisa dengan mudah dihambur-hamburkan oleh aliansi Nine Heavens yang ia anggap sebagai perkumpulan sultan, dan setelah memakan pil pemulihan itu, efeknya pun langsung terasa, karena luka dari tendangan Tuan Lei Gang benar-benar sembuh dengan sempurna. Melihat kemampuan Nona Jiang yang menggunakan serangan suara pada saat melawan aliansi Thunder Lion, Ye Chuan pun meminta kepada Nona Jiang, bisakah dirinya menggunakan serangan tersebut kepada dirinya? Dan mendengar perkataan Ye Chuan itu, Nona Jiang pun bertanya kepada Ye Chuan, apakah ia ingin menggunakan serangannya itu untuk melatih skill movement-nya itu? Dan Ye Chuan yang mengangguk yang mengartikan kalau apa yang dikatakan oleh Nona Jiang memang benar. Ye Chuan juga berkata dalam hatinya, kalau skill Nether Shadow Sweep-nya itu adalah skill berbasis gulungan, dan satu-satunya untuk meningkatkannya adalah lewat latihan terus-menerus. Selain itu, skill tersebut juga adalah satu-satunya skill bertipe movement yang Ye Chuan miliki saat ini, dan jika ia bertemu dengan ahli sejati dan kecepatannya tidak bisa mengimbanginya, Ye Chuan berkata kalau itu pasti akan mengakibatkan hal yang fatal. Karena itu, dirinya harus mencari cara untuk meningkatkan skill movement-nya itu. Melihat Ye Chuan mengangguk, Nona Jiang berkata kepada Ye Chuan, meski ia sudah sangat membantu dalam pertarungan barusan, tapi alam ranah yang Nona Jiang miliki lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Ye Chuan. Kalau dirinya tidak berhati-hati dalam mengatur kekuatannya itu, Nona Jiang berkata kalau Ye Chuan bisa mati. Tetapi Ye Chuan tidak memperdulikan hal itu, dan tetap ingin mencobanya. Setelah mereka bersiap-siap untuk melakukan latihan untuk meningkatkan skill dari Nether Shadow Sweep yang dimiliki oleh Ye Chuan, Paman Qian yang akan melihat itu pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang akan terjadi benar-benar sangat bagus. Karena dalam latihan tersebut, dirinya bisa sekalian menilai kekuatan asli dari Ye Chuan. Karena kemungkinan kemampuan yang ditunjukkan Ye Chuan saat melawan Tuan Lei Gang benar-benar kemampuan yang setingkat dewa. Setelah Nona Jiang sudah bersiap-siap untuk melancarkan serangannya, dengan jentikan jari manisnya itu yang ia gunakan untuk membuat suara dari alat musik yang ia bawa, serangan gelombang suara pun langsung melesat ke arah Ye Chuan yang ada di depannya itu. Dan dengan menggunakan skill Nether Shadow Sweep-nya itu, Ye Chuan bisa menghindari serangan tersebut, dan Ye Chuan yang meminta untuk Nona Jiang menyerangnya kembali. Dia yang mulai tertantang pun lalu menyerang Ye Chuan dengan beberapa serangan gelombang suara yang langsung melesat ke arah Ye Chuan. Tetapi Ye Chuan dengan cepat masih bisa menghindari serangan tersebut, dan Nona Jiang yang sudah terbawa emosi karena serangannya itu tidak ada yang mengenai Ye Chuan. Dengan kekuatan penuhnya, Nona Jiang menyerang Ye Chuan dengan rentetan serangan gelombang suaranya itu. Dengan serangan-serangan itu yang melesat dengan cepat ke arah Ye Chuan, hal itu pun membuat panik Paman Qian, karena jika Nona Jiang tak sengaja membunuh Ye Chuan karena serangannya itu, hal itu mungkin akan mengakibatkan urusan yang sangat merepotkan, dan di sisi Ye Chuan, dengan mencoba melewati batasannya, dia pun masih bisa menghindari beberapa dari serangan Nona Jiang tersebut. Tetapi setelah ia mendarat ke tanah, karena mengira semua serangan Nona Jiang sudah bisa ia hindari, tak diduga ada serangan terakhir dari Nona Jiang. Dan karena ia tidak bisa menghindari serangan itu,
Ye Chuan dengan cepat menarik pisau jagalnya dari sarungnya untuk menahan serangan tersebut. Dan meski ia kesusahan untuk menahan serangan Nona Jiang yang sangat kuat, sehingga ia pun terus terdorong karena kuatnya serangan itu, setelah beberapa saat ia terus menahannya, akhirnya Ye Chuan pun berhasil menahan serangan itu, sekaligus hal itu pun membuat skill Nether Shadow Sweep-nya naik ke level 2, dan dengan kenaikan skillnya itu, pada saat nanti Ye Chuan mengaktifkan skill tersebut, agility-nya akan meningkat sebesar 40% selama 1 menit. Nona Jiang yang benar-benar terbawa emosi dan marah karena serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Ye Chuan. Pada saat ia akan melancarkan serangannya kembali, Paman Qian pun datang dan memintanya untuk tidak melakukan hal itu, karena ia harus tahu kalau pertarungan itu hanya sekedar latihan saja. Ditambah, orang-orang dari aliansi Nine Heavens telah datang untuk membantu mereka. Di sisi para bala bantuan dari aliansi Nine Heavens, setelah memanggil dan memberikan hormat kepada nonanya itu, mereka pun meminta maaf karena keterlambatannya untuk datang ke tempat tersebut. Tetapi Nona Jiang berkata kalau itu tidak masalah bagi dirinya itu, dan dengan kedatangan mereka, Nona Jiang berkata kalau aliansi Thunder Lion tidak akan berani menimbulkan masalah lagi untuk sementara waktu, dan kemudian mengajak mereka untuk pulang kembali ke kediaman mereka. Melihat Ye Chuan tidak bergerak sedikit pun, Nona Jiang pun bertanya kepada Ye Chuan, apakah dirinya tidak akan ikut ke kota bersama mereka? Dan karena ada urusan yang harus ia urus terlebih dahulu, Ye Chuan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu, dan jika urusannya sudah selesai, dirinya akan segera menyusul mereka. Dan Nona Jiang yang mendengar itu, dia pun meminta Ye Chuan untuk berhati-hati, dan jika Ye Chuan sudah menyelesaikan urusannya itu, Nona Jiang berkata kalau dia akan menunggunya di aliansi Nine Heavens, serta akan menyiapkan hadiah penyambutan spesial untuk Ye Chuan. Setelah mereka pergi, Ye Chuan pun dengan cepat kembali ke tempat sarang monster laba-laba itu berada untuk melihat item yang ia tinggalkan pada saat dikejar oleh iblis wanita di beberapa waktu yang lalu, dan ia yang menemukan item tersebut masih utuh di tempat itu. Ye Chuan pun terlihat sangat senang, karena dengan armor Golden Scarlet Soft-nya yang sudah hancur, dengan kaki Golden Spider yang ia miliki, Ye Chuan beranggapan kalau item tersebut cukup berharga untuk ditukarkan dengan item yang lebih kuat, dan setelah dimasukkan ke dalam kain dan mengikatnya, Ye Chuan pun berencana untuk pergi pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat dan Ye Chuan pulang ke rumahnya itu, dia yang terlihat senang pun memanggil kedua orang tuanya. Namun ketika ia memasuki rumahnya itu, Ye Chuan pun terkejut, karena keadaan di dalam rumahnya benar-benar sangatlah kacau. Dia yang terlihat panik karena keberadaan orang tuanya sama sekali tidak ada. Sambil melihat foto keluarga mereka, Ye Chuan yang sangat marah pun berpikir, kalau itu pasti ulah dari Liu Xing. Di distrik Qingcheng, tepatnya di daerah Weld, rumah keluarga Liu Xing berada. Ye Chuan yang datang ke tempat tersebut pun dihadang oleh dua orang penjaga dari rumah keluarga Liu, dengan alasan kalau tempat tersebut adalah properti pribadi milik keluarga Liu. Salah satu dari mereka berkata kepada Ye Chuan kalau orang biasa dilarang untuk masuk ke tempat tersebut, namun Ye Chuan yang dalam suasana yang tidak baik-baik saja, dengan amarahnya yang sangat besar, Ye Chuan meminta mereka untuk menyingkir dari jalannya itu. Yang hal tersebut pun membuat mereka sangat ketakutan. Sementara di dalam kediaman keluarga Liu, terlihat Liu Xing sedang bersantai ditemani kedua pelayan cantiknya yang sedia menyajikannya hidangan yang ia inginkan. Terlihat juga Liu Jinglong yang dengan keras berlatih teknik pedangnya untuk membalas perbuatan Ye Chuan di tempo dulu. Namun tak diduga dengan kehadiran Ye Chuan yang menendang pintu masuk rumahnya itu dan mengenainya sehingga ia pun tertimpa oleh pintu rumahnya yang sangat berat itu. Liu Jinglong pun terlihat sangat kesakitan. Melihat kejadian itu, Liu Xing yang marah pun berkata siapa bajingan yang berani membuat onar di kediamannya itu.
dan melihat itu adalah Ye Chuan. Sambil tersenyum Liu Xing berkata kalau dia sebenarnya ingin sekali bertemu dengan dirinya. Karena orang-orang yang ia tugaskan untuk mengawasi Ye Chuan tidak memberikan kabar lagi yang membuatnya berpikir kalau Ye Chuan sudah membunuh mereka semua. Liu Xing berkata kalau dia akan membunuh Ye Chuan di tempat tersebut. Ye Chuan yang sangat marah pun tak menggubris perkataan dari Liu Xing itu. Dan pada saat ia bertanya tentang keberadaan kedua orang tuanya kepada Liu Xing yang tertawa lepas pun berkata kepada Ye Chuan, karena Ye Chuan sudah membuat masalah yang cukup serius. Seharusnya orang tuanya juga menanggung masalah itu, yang hal itu pun membuat Ye Chuan tambah marah, karena orang tuanya adalah batas pantangannya, karena jika siapapun orang yang berani menyakiti orang tuanya itu, Ye Chuan berkata kalau mereka akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Liu Xing yang mendengar itu pun berkata, kalau lelucon yang dikatakan oleh Ye Chuan benar-benar sangatlah lucu. Namun Ye Chuan dengan cepat bergerak ke hadapan Liu Xing. Dengan tinjuan menggunakan tangan kirinya, dia berhasil menghempaskan Liu Xing sampai-sampai membentur dinding di belakangnya, yang hal itu pun membuat Liu Xing merasa terkejut. Karena aura yang dipancarkan oleh Ye Chuan sudah berada di ranah Climbing Pond Realm hanya dalam beberapa hari saja, dan untungnya dirinya juga baru naik ke ranah Climbing Pond Realm tahap ke-6. Dengan perbedaan level yang cukup jauh itu, serangan dari Ye Chuan pun tidak terlalu berpengaruh kepada dirinya. Liu Xing yang merasa kalau kekuatannya lebih kuat dibandingkan yang dimiliki oleh Ye Chuan, sambil menciptakan armor batu yang menutupi sekujur tubuhnya itu, Liu Xing berkata kepada Ye Chuan, kalau dirinya benar-benar berani menantangnya yang jauh lebih kuat daripada dirinya, dan meski menggunakan skill rock armornya itu akan mengakibatkan mengurangi kelincahannya, tapi itu akan meningkatkan pertahanan secara signifikan, serta memberi 40% pertahanan ekstra terhadap serangan senjata tajam. Liu Xing pun langsung bergerak ke arah Ye Chuan untuk melancarkan serangan tinjuannya. Dan meski Ye Chuan bisa menghindari serangan itu menggunakan skill Nether Shadow Sweep-nya, ketika ia melancarkan serangannya menggunakan pisau jagalnya itu, tebasan tersebut tidak berpengaruh sedikit pun terhadap rock armor dari Liu Xing. Dan Liu Xing yang mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Dengan tendangannya, dia pun berhasil mengenai Ye Chuan yang membuatnya terhempas jauh ke belakang. Ye Chuan yang bangkit kembali dan mengakibatkan damage dari serangan fisik berkurang sebanyak 65%, dia pun menyarungkan pisau jagalnya kembali, dan di sisi Liu Xing yang melihat Ye Chuan baik-baik saja, dia pun terlihat terkejut, karena dengan serangan penuhnya itu, Ye Chuan masih bisa berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Karena serangan senjata tajam tidak bisa menembus armor dari Liu Xing, Ye Chuan pun berkata kalau dia akan menggunakan tinjuannya saja, yang hal itu pun membuat Liu Xing terlihat merasa senang. Karena jika seseorang menyerangnya dengan tangan kosong, tangan dari orang yang menyerangnya akan hancur karena menghantam armor kuatnya itu. Namun ketika Ye Chuan dengan cepat sudah berada di depannya itu, dengan kekuatan penuhnya, Ye Chuan berhasil menghancurkan rock armor milik Liu Xing tersebut, karena tak sepengetahuannya, kalau damage tambahan terhadap klan babinya telah terpicu, yang membuatnya bisa menyerang musuhnya dengan kekuatan sebesar 500%, dan dengan serangan keduanya yang diarahkan ke wajah Liu Xing. Hal itu pun membuat armor yang menutupi kepalanya juga hancur. Sekaligus juga membuat beberapa gigi dari Liu Xing terlepas karena kuatnya serangan tersebut. Dengan menggunakan kemampuan Blood Shadow Butcher-nya yang membuat Liu Xing tidak bisa berbuat apa-apa karena efek dari kemampuan tersebut, Ye Chuan dengan membabi buta terus menyerangnya sampai-sampai rock armornya juga hancur berkeping-keping. Dan Liu Jinglong yang melihat ayahnya terus disiksa oleh Ye Chuan, dia pun terlihat sangat panik. Karena jika Ye Chuan terus memukul ayahnya itu, ayahnya mungkin benar-benar bisa mati. Dan meski ia ingin membantu ayahnya itu, tapi jika ia membantunya, dia juga pasti akan mengalami hal yang sama. Sehingga,
Liu Jinglong pun hanya bisa menangis dan meminta Ye Chuan untuk berhenti menyiksa ayahnya itu. Dan setelah menghentikan serangannya itu, Liu Xing yang terluka parah pun sambil terbata-bata ia berkata, kalau orang tua Ye Chuan telah dibawa oleh orang lain. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.